Selamat pagi Bapak Ibu semua, terima kasih hari ini sudah datang di Power Fokus Pagi hari Selasa tanggal 18 Juli tahun 2017 dan pada saat ini kami akan menjelaskan perdagangan pada kemarin hari Senin tanggal 17 Juli tahun 2017 dimulai dari Jakarta Composite Index atau ISG pada perdagangan kemarin itu menguat 0,16% dan 9 poin di level 5.841. Penguatan ini didorong oleh mining, sektor mining 1.459 dengan kenaikan 2%, lalu juga ada infrastruktur 0,74% di level 1.193, lalu juga kenaikan ini juga terjadi di basic industry dengan 0,26%. Lalu untuk pelemahan kemarin itu pada perdagangan kemarin itu melemah di sektor keuangan dengan minus 20%, properti 0,13 dan memang properti ini bersaksi dengan agriculture juga melemah 0,09% di level 1.792. Nah, kenaikan IHSG kemarin memang disupport oleh beberapa sektor yang memang dari 5 sektoral ini yang menguat dan mining, basic industry, aneka industri, infrastruktur dan trade yang menguat pada perdagangan kemarin sehingga IHSG naik 0,16% atau 9 poin. Lalu untuk prediksi hari ini memang kalau diperhatikan IHSG diperkirakan akan kembali lagi bullish dan di area support di level 5.829 dan juga resisten di 5.870 untuk perdagangan hari ini. Namun untuk diperhatikan pada perdagangan kemarin juga kalau diperhatikan asing masih mencetakkan net sell net dan pada tanggal 17 Juli kemarin asing mencetakkan net sell 171,69 miliar dan net sell tersebut ini masih rendah dibandingkan pada tanggal 14 Juli 975 dan memang apalagi kalau diperhatikan memang ada dipublish neraca perdagangan bulan Juni surplus yaitu ISG melanjutkan rally penguatan dan kalau saya perhatikan memang BPS masih mencatatkan neraca Indonesia selama Juni 2017 mengalami surplus 1,63 miliar dan pada semester 1 2017 yakni Januari sampai Juni total ekspor Indonesia sebesar 79,96 miliar dan impor sebesar 72,33 miliar. Nah, ini memberikan indikasi sentimen positif bahwa ekspor dari Indonesia sendiri memberikan dampak yang positif bagi perdagangan kemarin sehingga saya memprediksikan hari ini masih melanjutkan tren bullish dan memang di area support di 5.829 dan resisten di 5.870. Nah, untuk pada perdagangan kemarin juga kita melihat global highlights yang ada 4 indeks yang menguat, salah satunya Hang Seng, Nikkei, S100 dan Dow Jones. Maaf, maksud saya Dow Jones melemah ya. Ini karena minus. Oke, Dow Jones ya. Ada 3 indeks yang menguat, salah satunya Hang Seng, Nikkei dan S100 ini menguat. Lalu cuma Dow Jones yang melemah, sedangkan EIDO melemah. Gold mencatatkan kenaikan 0,4% di level 1.234. Oil malah naik 1,20, maksud saya melemah. Kemarin sempat menyentuh harga 46 ya, 46 dan sekarang melemah di 45,98 per barel. Terus habis itu coal mencetakkan penguatan hampir 1% yaitu 0,91% di level 82,40 dan CPO melemah minus 4% di level 2.557 dan USD rupiah kemarin melemah di 13.326 untuk news highlights pada perdagangan kemarin. Lalu untuk emiten, yang pertama kita akan bahas tentang berita dari SSMS. SSMS ini, PT ini sedang membangun pembangkit listrik tenaga biogas berkapasitas 1,6 megawatt dengan investasi sebesar US 3,5 juta US dollar. Untuk SSMS ini memang pada tahun ini akan mengekspansi usaha Bapak Ibu dan memang kata direktur utamanya itu mengatakan bahwa pembangkit listrik tersebut ditargetkan rampung pada semester 1 2018 atau 10 bulan ke depan. Dan memang SSMS ini juga telah mengantongi persetujuan dari pemegang saham untuk menambah kegiatan usaha penunjang perseroan berupa pembangkit listrik biogas dalam rapat umum
pemegang saham digelar pada Mei 2017. Dan memang untuk hingga September 2016 juga luas area perkebunan sawit yang dikelola SSMS mencapai 95.770 hektar dengan lahan tertanam seluas 68.479 hektar di Kalimantan Tengah. Dan memang untuk dalam 3 tahun ke depan, SSMS juga akan berencana menambah 13.000 sampai dengan 15 hektar lahan kebun secara anorganik atau dengan mengakuisisi perusahaan kebun yang berkualitas serta memenuhi aspek lingkungan dan perizinan. Untuk emiten SSMS seperti itu dulu Bapak Ibu, untuk dia masih fokus kepada ekspansi dan memang dia akan membangun pembangkit listrik untuk biogas. Lalu yang kedua kita akan ke Build. Build ada berita. Oke, untuk Build atau bisa dibilang Intiland, bukukan marketing sales sebesar 1,1 triliun dan memang PT Build ini mencatatkan pra penjualan senilai 1,1 triliun sepanjang semester 1 tahun ini yaitu 2017. Dan Direktur Pengolahan Modal dan Investasi Intiland berkata bahwa pencapaian hasil marketing sales ini pada semester 1 2017 masih sesuai dengan ekspektasi manajemen. Dia mengungkapkan sepanjang 6 bulan pertama tahun ini pasar properti memang belum terlalu membaik. Namun perbaikan secara perlahan akan terjadi dengan stabilitas ekonomi, iklim investasi dan kondisi nasional. Dan memang emiten saham yang emiten yang bersandi saham DILD ini optimis bisa menjangkau marketing senilai 2,3 triliun hingga akhir tahun. Memang berarti masih ada 6 bulan lagi untuk mencapai target yaitu 2,3 triliun. Dan memang kalau saya perhatikan berarti tinggal 1, maaf maksud saya 1,2 triliun lagi untuk di semester 2 ini mereka harus menggapai karena mereka punya target di 2, triliun Bapak Ibu. Dan memang untuk saat ini pra penjualannya sudah mencapai senilai 1,1 triliun. Itu untuk Bio. Lalu yang terakhir untuk masih saham properti dan fokusnya ke CTRA. Untuk CTRA sendiri baru 34,7% di semester 1 2017 yaitu marketing salesnya. Lalu CTRA sini mencatat marketing sales sepanjang semester 1 2017 mencapai 2,95 triliun atau masih 34,7% dari target yang ditetapkan. Dan memang Direktur Ciputra mengungkapkan raihan marketing sales ini sudah 2,95 triliun hingga Juni 2017 dari target yang ditetapkan senilai 8,5 triliun hingga akhir tahun. Dia membandingkan penjualan pada semester 1 2017 tak jauh berbeda dengan semester 1 2016. Adapun marketing sales pada semester 1 2016 mencapai 2,98 triliun. Direktur tersebut menuturkan penjualan pada paruh ini dibandingkan dengan paruh tahun lalu hanya berbeda tipis, yakni 30 miliar, dan penjualan cukup normal, ungkap yang direktur tersebut. Dan sepanjang semester 1 2017, CTRA mencatat marketing sales yang dicetak tidak hanya berfokus pada Pulau Jawa saja, namun menurutnya penjualan properti masih sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi daerah. Dan memang Pak Harun, salah satu direkturnya, itu menuturkan penjualan properti di kota-kota besar jauh lebih baik ketimbang di kota-kota kecil. Dia merinci kota Medan, Surabaya, dan Makassar, termasuk kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan properti yang cukup baik. Memang di tahun 2017 ada dibandingkan maksud saya semester 1 tahun 2017 dibandingkan dengan semester 1 2016 memang terjadi penurunan ya. Penurunan namun tidak terlalu signifikan karena hanya 30 miliar. Dan kalau saya perhatikan CTRA masih mau melaju untuk mempunyai target di tahun ini yaitu marketing sales sebesar 8,5 triliun. Dan memang kita akan masih follow apakah CTRA bisa untuk di semester kedua ini melakukan sesuai dengan target bila mana dia melakukan dan memang sesuai target ini memberikan sentimen positif bagi CTRA untuk saham-sahamnya bergerak menuju ke atas. Oke, itu untuk emiten hari ini. Dan memang pada hari ini kita akan fokus untuk perdagangan saham. Bentar. Oke, untuk hari ini kita akan bahas tentang saham-saham yang bergerak di. Oke, kita mulai dari analisis teknikal dulu, Bapak Ibu. Yang pertama kita akan bahas tentang Adikarya. Menarik untuk Adikarya karena memang saham ini banyak sekali dipertanyakan oleh beberapa teman-teman pelaku pasar. Dan memang untuk saat ini kita perhatikan Adikarya selama 14 Juli dan 17 Juli kemarin tertembus support kuatnya. Ini memberikan indikasi adanya tren penurunan.
Namun untuk saat ini kalau saya rasa Adikarya masih berada di zona lower bounds yang mengindikasikan masih ada efek penurunan. Dan kalau saya perhatikan zona stokastik juga sudah mau turun masuk ke dalam zona oversold yang memang kekuatan bearish masih kuat dibandingkan kekuatan bullish untuk saham Adikarya. Dan memang kalau saya perhatikan untuk penjualan di kuartal maksudnya saham-saham yang bergerak infrastruktur di kuartal 2 memang tidak terlalu signifikan dikarenakan memang proyek-proyeknya akan kucuran dana akan terjadi di kuartal 3 dan kuartal 4. Dan memang ini terjadi di Adikarya dan saya sarankan untuk Bapak Ibu untuk Adikarya ini karena masih dalam mencari sistem bottom. Bottom itu maksudnya masih pergerakan chartnya sekarang lagi mencari sistem mana yang akan menjadi bottom kuat. Dan memang untuk saat ini bottom kuatnya 2100 2110 memang sudah jebol dan ini masih indikasi adanya pergerakan ke bawah ya sampai di area support kuatnya di 1950 maaf 1900 ya 1950. Dan memang kalau saya perhatikan untuk saat ini saya sarankan untuk Bapak Ibu untuk bagi yang investor yang medium term atau maksud saya yang risk medium, saya sarankan untuk hold dalam arti tidak masuk dulu karena ini sudah jebol ya di 2110 area supportnya. Dan untuk hold dulu untuk kita akan melihat sinyal pembalikan arah atau disebut dengan reversal. Namun kalau misalnya bagi yang high risk, investor high risk, saya sarankan untuk buy on weakness saja terlebih dahulu dalam arti tidak banyak-banyak ya. Karena untuk kita bisa masih ambil di averaging bawah untuk reversal dan kita bisa taking profit di resisten kuatnya di sekarang di 2110 ya. Dan itu jadi resisten kuat karena memang supportnya sudah tertembus dan itu memberikan indikasi adanya resisten kuat di 2110. Jadi untuk saat ini bagi investor yang medium, maksud saya yang tidak terlalu mengambil risiko, saya sarankan untuk hold terlebih dahulu. Namun yang berani mengambil risiko atau taking risk, saya sarankan untuk buy on weakness saja terlebih dahulu dengan level support di 1950 untuk Adikarya. Lalu kita lanjut ke saham bentar. Oke, kita lanjut ke saham MAPI ya. Oke, untuk MAPI sendiri. Nah, ini MAPI lumayan enak nih chartnya karena uptrend. Oke, untuk MAPI sendiri memang kalau saya perhatikan dia mempunyai resisten kuat di 6.800 ya. Dan memang untuk saat ini belum area 6.600 sampai dengan 6.800 ya. Untuk saat ini memang kalau saya perhatikan dia mempunyai level support kuatnya Bapak Ibu di level 6.125. Nah, oke, dia mempunyai level supportnya di 6.150 malahan ya. Dan memang untuk hari ini MAPI sekarang sudah berada di harga 6.175. Untuk saat ini kita bisa spekulasi buy terlebih dahulu Bapak Ibu dengan target resisten kuatnya di 6.400. Jadi ini saya sarankan untuk Bapak Ibu perhatikan. Dan memang kalau saya perhatikan dengan zona support ini kuat ini, saya mengindikasikan masih sudah berapa hari ya sudah. Oke, kita perhatikan dari mulai 5 April sampai dengan 17 Juli area support kuatnya tetap di area 6.150. Dan kalau saya perhatikan dari secara teknikal ini masih indikasi bahwa kita bisa beli di harga murahnya yaitu di area supportnya yaitu di 6.050, di 6.050. Maksud saya di ya, kita bisa beli di 6.100 sampai dengan 6.150 untuk area supportnya. Karena kalau saya perhatikan 6.100 adalah support kuat ya. 6.100 sampai dengan 6.150 ini area support yang kuat. Jadi kalau saya sarankan untuk Bapak Ibu bisa spekulasi buy di area tersebut. Namun kalau misalnya bisa ngantri malah di area tersebut dengan
dengan target 6.400 karena kalau saya perhatikan dengan indikator stokastik ini sudah berada di zona oversold yang mengindikasikan menunggu pola reversal. Namun untuk kalau kita tampil dulu untuk maksudnya kita tanam ini masih potensi terbaik ya untuk area tersebut. Ini untuk MAPI. Lalu yang terakhir kita akan bahas tentang saham INAF ya. Ini ada SMS untuk saham INAF. Oke, untuk saham INAF sendiri kalau secara teknikal ini sudah dari INAF sendiri ini saya sarankan untuk trader untuk bermain cepat ya dalam arti saham INAF ini kalau saya perhatikan fluktuatifnya cukup tinggi. Kita perhatikan dari tanggal 15 Mei sampai dengan 24 Mei ini indikasi uptrend yang menguat cukup tinggi dari level 2000 sampai dengan 4000 namun turun lagi. Jadi saya sarankan untuk hanya para trader saja yang masuk ke dalam INAF dalam arti bisa investor jangka pendek saja. Namun saya sarankan untuk INAF sendiri memang mempunyai area support kuatnya dari tanggal 10 Juli sampai dengan sekarang itu di 2000 oke, 2720 dan juga 2810 untuk INAF dan memang 2720 dan 2810 ini adalah area support kuatnya. Jadi kita bisa mengambil di area tersebut dengan target resisten kuatnya yang short term itu 3150. Jadi untuk saham INAF saya sarankan untuk para trader atau para investor jangka pendek dengan indikasi bahwa kita bisa spekulasi buy di area 2710 sampai dengan 2810 dengan target 3150 dan ini untuk taking profit ya maksudnya untuk karena memang trader jangka pendek jadi memang dan investor jangka pendek bermain di short term jadi saya sarankan untuk bisa kita bisa taking profit di 3150. Demikian untuk saham INAF. Oke, bentar. Oke, sekian Bapak Ibu untuk prediksi hari ini. Semoga bisa menjadi timbangan untuk Bapak Ibu untuk perdagangan hari ini. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan semoga cuan.